Boleh kelihatan share screen-nya? Sudah. Bisa, Kak. Oh, oke. Baik, saudara-saudara. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu kembali di Zoom ini untuk melanjutkan Bible Study dari buku Return Angel Message oleh A.T. Jones. Dan ini adalah pertemuan ketiga kalau nggak salah. Dan saat ini tanggal 4 Maret ya, kita di Manado, Indonesia. Dan sebagaimana yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya, bahwa betapa kita ini manusia yang datang dari kegelapan, karena kebenaran sudah begitu karena kegelapan, yaitu tidak sesuai dengan kebenaran, sudah begitu menguasai kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita, sehingga posisi kita berada di mana itu kita merasa kita berada di posisi yang benar. Dan kegelapan yang dimaksudkan di sini adalah bukan kegelapan karena sama sekali tidak mengetahui kebenaran atau Injil, atau bukan tidak memiliki akses kepada firman Tuhan sebagaimana yang terjadi di zaman kegelapan dahulu, di zaman 1260 tahun 1538 sampai 1798. Tetapi kegelapan yang terjadi sekarang adalah memiliki akses kepada kebenaran firman Tuhan, tetapi kesimpulan yang diambil itu tidak sesuai dengan kemurnian daripada kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Karena setan memalingkan pandangan dari saudara dan saya kepada topik-topik yang bukan merupakan topik-topik yang diselewengkan daripada topik yang seharusnya kita, saudara dan saya, pelajari. Dengan demikian, saudara dan saya berpikir dan mengaku kita ada di jalan yang benar. Kita adalah umat Tuhan. Kita dalam kondisi kaya dan memperkayakan diri dan tidak tahu apa-apa. Dan ini, kita jujur akan hal ini. Saya ingat itu ya, saudara-saudara. Orang kita jujur akan hal ini. Berarti kita tidak menyadari bahwa kondisi kita sebenarnya sebaliknya. Sebenarnya kondisi kita sebaliknya. Dan ini adalah penipuan diri dan ini sangat berbahaya. Kenapa? Sangat berbahaya karena kondisi ini sangat sulit untuk disembuhkan. Ada kutipan bilang, Tuhan Yesus bilang, karena engkau berkata, engkau melihat, maka tetaplah dosa-dosamu. Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi kalau nggak salah waktu itu ya, karena mereka berkata bahwa mereka itu kaya, memperkayakan diri, mereka tidak bisa melihat kekurangan mereka, maka mereka tidak bisa dibawa kepada pertobatan dan perubahan, sehingga tidak bisa disucikan dan dosa-dosa mereka tetap. Inilah yang kondisi yang saudara dan saya miliki. Kita
percaya akan hal-hal baik, perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita produce, padahal sementara di satu sisi kita tidak memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus, sehingga kita tidak memiliki atau mendapatkan salep mata yang kita perlukan untuk menunjukkan ketelanjangan kita. Dan berulang kali Brother Jones mengamarkan kepada audiens saat itu bahwa hanya dengan salep mata surgawi, yaitu kita boleh katakan di dalamnya adalah the third angel message atau three angel message yang bisa mencelekkan mata kita dan membuat kita melihat keberadaan kita yang sesungguhnya. Walaupun firman Tuhan mengatakan engkau malang melarang miskin buta dan telanjang, kita akan berkata, oh itu bukan saya. Itu bukan saya. Saya tidak seperti itu. Itu bukan untuk saya. Itu untuk dari mana saya sudah keluar, misalnya kita bilang begitu. Padahal saya tidak punya hubungan hidup dengan Kristus. Topik yang seharusnya kita pelajari, third angel message, atau yang sudah dibilang kesaksian yang sudah turun oleh Eddie Jones, itu diselewengkan, diabaikan, ditekan, sehingga umat Tuhan sudah siap-siap atau sedang di zaman itu kembali lagi pada situasi seperti bangsa Israel di padang belantara, akan mengembara lagi selama 40 tahun. Dan pekabaran harus turun dari Tuhan sebelum judgment, sebelum pengadilan, penghakiman. Tuhan selalu harus memberikan pekabaran, dan pekabaran itu sudah turun dan sudah terkubur. Saatnya kita pelajari ini untuk kita bukakan, untuk Tuhan boleh bukakan kepada kita, agar kita tidak mengambil posisi menentang Tuhan atau mengabaikan, mendespise itu pekabaran yang turun dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita lanjutkan pembacaan kita. Dibilang tadi saya mau baca di sini, dibilang bahwa saat ini kita hanya bisa membedakan apakah kita berada di posisi yang benar atau yang salah itu hanya dengan salep mata surgawi, yang dengannya kamu akan mengetahui kebenaran. Di salep mata itu membuat saudara dan saya bisa mengetahui kebenaran atau mengetahui Kristus atau mengetahui the Father, Bapa. Ya kan? I am the way, the truth, and the life. The truth yang akan membebaskan kita dari dosa. Salep mata akan membuat kita mengetahui kebenaran. Pekabaran the third angel message, salep mata, menunjukkan Yesus yang adalah kebenaran. Sehingga kita tidak percaya diri, tapi percaya firman Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, kamu telanjang, kamu malang, meraras, miskin, buta, dan telanjang. Dan itu adalah saudara dan saya. Posisi di mana kita memulai, kita punya pengenalan akan Kristus. Karena Matius pasal 5 ayat 3, khotbah di atas bukit dimulai dengan diberkatilah mereka yang miskin
di hadapan Tuhan, miskin rohani, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Oke, dan kita akan melanjutkan bacaan kita, dan kali ini kita mungkin akan lebih cepat ya, lebih cepat. Kita akan pick up hal-hal yang penting daripada semua pentingnya daripada tulisan Brother Jones, khotbah daripada Brother Jones. Oke, mungkin Saudara Lali boleh tolong bacakan paragrafnya, dan nanti tolong pick up hal-hal yang Lali dapat bisa untuk kita ambil ya. Oke, silakan. Musuh sekarang mengawasi setiap posisi yang kita ambil dengan tujuan untuk membelokkannya dan menempatkan kita pada posisi yang kurang menguntungkan. Anda dan saya membutuhkan sesuatu yang lebih dari kebijaksanaan manusia atau alasan kita sendiri untuk mengetahui bagaimana mengambil posisi yang tepat. Kita akan berada di tempat di mana kehormatan perjuangan akan tergantung pada kita. Pertanyaan akan diajukan yang belum pernah Anda dengar dalam hidup Anda sebelumnya. Di hadapan sebuah komite legislatif atau semacamnya, di suatu tempat di mana Tuhan memanggil kita dan memberi kita kesempatan untuk menyebarkan terang dan kebenaran. Sebuah pertanyaan mungkin diajukan yang tidak pernah Anda dengar dalam hidup Anda. Anda harus tahu dengan seketika apa jawaban yang harus diberikan. Anda tidak akan punya waktu atau alasan untuk berpikir tentang hal itu. Pertanyaan akan diajukan yang jika Anda meluangkan waktu dan berhenti sejenak untuk memikirkannya, kemungkinannya adalah bahwa kewajaran dari hal itu akan muncul secara langsung berlawanan dengan apa yang akan dikatakan oleh Roh Tuhan tentang boleh kata sedikit Kak, hal itu, dan karena jalannya bukan cara kita. Oke, lanjut Li, masih sambung dia penadaan kan? Oke. Dan cara saudara-saudara, saya tidak berbicara secara asak. Beberapa dari hal-hal ini sebenarnya telah dilakukan. Dan hari ini Anda dan saya berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Dan ada beban yang telah dibebankan kepada Anda dan saya yang harus kita tanggung. Karena tentang kebutaan yang saat ini dari beberapa orang. Disitulah kita berada. Dan ketika musuh-musuh kita mendapatkan hal ini, jika sayangnya mereka akan melakukannya dan membawa mereka melawan Anda dan saya untuk mempromosikan posisi kita ketika kita membela kebenaran sebagaimana dalam Kristus, dan kita hanya perlu menolak semua hal ini dan menyatakan bahwa itu bukan kebenaran. Meskipun itu datang dari seorang Advent. Ini adalah posisi yang menakutkan untuk ditempatkan. Saya tidak ingin menempatkan Anda di sana, dan saya tidak ingin Anda menempatkan saya di sana. Dan saya tahu bahwa Anda tidak ingin menempatkan saya di sana. Nah, maka Anda dan saya sama-sama membutuhkan pengurapan surgawi agar kita tahu apa yang harus dikatakan dan apa yang harus dilakukan pada saat itu juga. Urutkan matamu yang mungkin kau lihat. Oke. Nah, ini situasi yang sedang terjadi sehubungan dengan adanya sesama umat Tuhan, tetapi yang digambarkan oleh Saudara Jones, inilah situasi tertentu ya yang ada gitu, di mana bahkan di dalam sesama umat Tuhan sendiri ada yang menawarkan untuk berkompromi. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Lali mau tambahkan bagaimana atau kira-kira apalah yang Lali dapat kira-kira. Iya Kak, jadi ini kayak kita lagi berperang. Jadi kalau berperang kan pasti ada musuhnya. Jadi kalau musuhnya
kita ada Musuh, posisi-posisi tertentu kan. dan musuh Jadi berada di pihak, tentu ada di barisan yang lain ya, seharusnya. iya, iya. Jadi Berbeda barisan dengan kita. iya, musuh berbeda barisan dengan kita. Jadi posisi musuh di sini kalau kita lihat posisinya lebih baik. Kalau mungkin dalam perang mungkin mereka di ketinggian, kita di bawah. Jadi posisi kita Bahwa nggak bagus lah, istilahnya kan dalam peperangan. Jadi kita ambil sini, kenapa posisi kita kurang bagus dibandingkan dengan musuh? Ternyata kenapa kita bagus, musuh bagus? Ternyata kenapa kita lebih rendah? Karena kita buta. Sedangkan iya, musuh itu memiliki banyak kelebihan. Istilahnya kalau setan banyak kelebihan lah, dia tahu ada kuasa juga. Sedangkan kita memang dengan manusia biasa, buta lagi. Jadi kelemahan kita itu buta. Jadi akhirnya pasti kalau mau berperang, pasti kalah. Istilahnya. Makanya ini kita butuhkan penolong kan. Makanya selalu kita dibilang-bilang kita nggak bisa menang sendiri. Makanya salah satu untuk posisi kita bisa menang, kalau ini dibilang peperangan ini termasuk di dalam apa namanya pengadilan-pengadilan kan, ini akan ditanya. Nggak mungkin kata kalau orang ditanya langsung ini bisa dijawab kalau nggak sesuai dengan Roh Kudus kan, kalau Roh Kudus nggak iya, bantu. Jadi ini segala sesuatu memang harus butuh orang lain atau Tuhan lah yang akan menguatkan kita. Dan salah satu kita harus butuh salep mata di situ dia bilang kan. Kita juga baru ngeh juga yang salep mata ini apa salep mata. Ternyata salep mata itu perkabaran malaikat ketiga yang membuka mata kita bahwa kita telanjang. Kalau kita sudah tahu kita telanjang, kita rasa kita butuh. Kalau kita tahu kita buta, otomatis kita rasa, aduh kita butuh orang lain untuk seseorang untuk bisa menuntun saya atau butuh Tuhan Yesus. Nah, disitulah dengan kesadaran kita ini yang makanya yang dibilang kalau kita sadar kita buta maka dosamu akan dihapuskan kan yang di sebelumnya. Kalau tidak merasa buta maka dosamu tetap. Artinya menjadi bagian kita adalah menyadari dan merasa membutuhkan. Itu dia. Mungkin itu aja Kak ditambahkan. Iya, thank you. Jadi apa namanya, dalam peperangan ini dia jelas ya, kita ada dalam pertempuran, ya kan, dalam pertempuran, dan kunci kemenangan untuk pertempuran yang tadi Lali sudah bilang itu harus memiliki salep mata supaya kita bisa melihat atau melihat kebenaran. Kebenaran. Dan ada saat-saat di mana bukan ada saat-saat, nanti ya kalau Tuhan ini tempatkan, kita akan bahkan ada di court ya, di ruangan-ruangan atau di meja-meja pengadilan, dan kita punya iman akan dipertanyakan di situ. Dan kalau mau baca kutipan ini ada sedikit penekanan khusus. Dia bilang kita enggak pertanyaannya akan diajukan, orang tidak bisa berhenti kemudian memikirkan bahwa jawaban yang orang mau kasih tahu itu wajar atau enggak, apakah itu berlawanan seperti apa. Jadi tidak ada waktu, tidak ada kesempatan untuk menjawab dengan pikiran manusia di sini. Yang terjadi karena tidak ada minyak. Tapi kalau kita sudah memiliki minyak dan sudah menerima kebenaran, maka secara spontanitas jawaban yang berasal dari Tuhan akan diproduce, akan dihasilkan. Dan ini sama sekali tidak akan kompromi atau tidak bisa memberikan kompromi sedikit pun, sehingga bahkan kita akan berani untuk mempertaruhkan diri kita sendiri sebagaimana yang dialami, nanti orang akan baca sebentar kan, oleh Elijah ya. Dia sama sekali tidak
menurunkan standar akan pekabaran harus dia katakan kepada Raja Ahab supaya dia mau menjaga dia nyawa, tapi dia katakan apa adanya. Tapi semua itu hanya bisa terjadi kalau kita memiliki kebenaran yang kita terima, yaitu kita mengetahui mana itu kehendak Tuhan dan mana itu kompromi yang berasal dari manusia. Dan kalau terang baca konteks ini, jelas sekali bahwa kompromi itu juga akan datang dari dalam. Dan di zaman ini datang daripada sesama brethren, ya, atau leader in the Seventh Day Adventist yang akan merekomendasikan hal-hal yang membuat kompromi bersesuaian dengan dunia. Kita akan baca sebentar. Jadi saudara-saudara, jadi sampai sini poinnya adalah penting sekali kita betul-betul mengerti bahwa saudara dan saya orang butuh satu pekabaran, dan pekabaran itu sudah masuk, sudah turun, Tuhan sudah kasih. Pekabaran itu akan menunjukkan kepada kita the righteousness, siapa itu, the truth, yaitu Yesus. Setiap pekabaran yang kita maksud konteks pekabaran itu adalah pelajaran Alkitab, ya. Setiap pelajaran Alkitab atau rekomendasi dari Alkitab yang disimpulkan tetapi memalingkan kita dari Kristus, walaupun itu precious, ya, itu kelihatan indah, tapi kalau tidak menunjukkan saudara dan saya kepada Kristus yang adalah the truth, yang tidak membuat saudara dan saya semakin mengenal Kristus, itu tidak akan membuat saudara dan saya melihat ketelanjangan kita. Itu yang menjadi penekanan kita, dan itu akan membuat, dan itu datang daripada saudara-saudari kita sendiri. Sehingga ketika ujian itu tiba, disinilah terjadi pemisahan. Bahkan saudara-saudari kita dalam seiman akan menjadi penuduh atau yang akan menuntun kita untuk berkompromi. Tapi di sini T.T. Jones menekankan jangan berkompromi. Caranya kenali kebenaran itu. Oke, ada yang kalau masih ada yang mau menambahkan, nanti tinggal langsung interrupt, ya. Oke. Tante Early boleh tolong bacakan ini beberapa paragraf. Mulai di sini, ya. Di sini mereka yang percaya. Mereka yang percaya kebenaran haruslah sebagai penjaga setia di menara pengawal. Atau setan akan menyarankan alasan yang masuk akal bagi mereka, dan mereka akan memberikan ucapan pendapat yang akan mengkhianati kepercayaan suci, kudus. Tetapi apakah kepercayaan kusuk dan suci yang kita miliki? Bukankah penyebab Tuhan karya dari pesan malaikat ketiga? Bukankah itu satu-satunya kepercayaan yang kita miliki? Lalu ketika Anda dan saya mengkhianati sakral, kepercayaan suci, apa yang kita hianati? Kita mengkhianati pesan malaikat ketiga, dan kita mengkhianati setiap saudara yang kita miliki, menempatkannya pada posisi yang kurang menguntungkan, menjualnya ke tangan musuh. Saya ingin tahu, Anda dan saya berjalan lurus. Suara, tidakkah ada bagian di mana dikatakan Roh Tuhan akan memberitahu kita apa yang harus dikatakan? Penata tua Jones tepat. Dan itulah intinya. Nasihat ini adalah bahwa kita hendaknya bergantung pada Roh Tuhan. Dan pastikan kita memilikinya. Tidak sedikit ajaran Roh Tuhan
maupun jalan Roh Tuhan. Pada halaman 13 referensi dibuat untuk Elia. Apakah Elia melemah di hadapan raja? Apakah dia merasa ngeri dan gemetar dan menggunakan sanjungan untuk meredakan perasaan penguasa yang marah? Israel telah menyesatkan jalannya dan meninggalkan jalan kesetiaan kepada Tuhan. Dan sekarang akankah Nabi untuk menjaga hidupnya mengkhianati kepercayaan suci? Apakah dia bernubuat hal-hal yang halus untuk menyenangkan raja dan untuk mendapatkan kebaikannya? Apakah dia akan menghindari masalah ini? Akankah dia menyembunyikan dari raja alasan sebenarnya? Mengapa penghakiman Tuhan jatuh ke tanah Israel? Apa artinya itu bagi kita? Bukankah kita di zaman Elia? Bukankah kita harus diusir seperti Elia? Bukankah api turun dari surga melawan kebenaran seperti yang turun ke sana untuk kebenaran Tuhan? Bukankah kita harus diusir dan dilindungi oleh malaikat seperti dia? Dan untuk diterjemahkan seperti apa dia? Apakah kita tidak berdiri seperti dia? Apakah kita tidak perlu memiliki iman yang dia miliki? Ada kata yang sangat penting bagi kita mengenai hal ini dalam Kesaksian nomor 32 halaman 139. Oke, Mau terima diterusin? kasih. Sampai situ dulu, Tante. Terima kasih. Jadi, apakah Tante boleh menambahkan? Jadi di sini E.T. Jones mengasosiasikan, dan ini bukan diasosiasikan, memang kenyataannya bahwa pekabaran the third angel message atau pekabaran Tuhan itu harus dikabarkan caranya sebagaimana yang Elia kabarkan, kan, seperti itu. Nah, ini tambahan sedikit. Nah, dari Tante kira-kira apa yang ada di sini? Ini ya, karena kebanyakan kita sekarang ini udah turun standar ya. Jadi ini kita diingatkan untuk berlaku seperti Elia. Kita harus berani dengan tuntunan Tuhan, dengan pertolongan Tuhan, Roh Tuhan yang akan kita tetap teguh. Jadi kita sekarang sudah memang karena dosa kita sudah terlalu turun ya, terlalu kental. Jadi untuk menghilanginya itu karena kita take time untuk sudah mengental, jadi kita take time untuk membuangnya juga, sebagaimana yang seperti apa kita belajar yang mengenai neuron mirror itu. Jadi jembatan itu udah kita harus buang. Bagaimana cara kita buang? Ya seperti inilah, kita harus berlaku seperti Elia. Kadang-kadang jatuh juga gitu ya, tapi kita bangun lagi gitu, sadar Tuhan tolong. Kita aduh Tuhan tolong terus. Nah disitulah untuk kita membuang jembatan yang sudah tebal tadi. Jadi mau berlaku seperti Elia gitu, karena memang ya puji Tuhan, Tuhan selalu memberikan firman-Nya untuk mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan, karena itulah pesan malaikat ketiga sekarang ini yang kita harus ikuti ya. Terima kasih kepada Tuhan, kita sudah diberikan firman-Nya terus untuk mengingatkan kita supaya tidak hanya cuap-cuap teori, tapi kenyataan gitu kita bikin dan do it gitu. Bukannya hanya firman yang kita bagikan terus, tapi kita nggak lakukan gitu. Iya, Tan. Thank Ya, you, betul. Thank you, Tan. Jadi memang betul sekali Tante punya statement terakhir. Ini pekabaran malaikat ketiga ini adalah pekabaran praktek. Ini pekabaran praktek, bukan pekabaran teori. Kita bukan pekabaran ini praktek. Jadi di sini sangat jelas, saudara-saudara, kalau saya
tambahkan Tante Arli yang punya itu, bahwa pekabaran malaikat ketiga sangat penting atau sangat menentukan bagi persiapan saudara dan saya ketika kita akan dibawa kepada meja-meja pengadilan. Karena apa? Dibilang orang dari dulu percaya memang setiap umat Tuhan akan atau mostly kebanyakan akan dibawa kepada diminta pertanggungjawaban iman kita bahkan di hadapan courts. Tapi saudara-saudara, ini sangat jelas bahwa persiapan saudara dan saya untuk waktu di hadapan courts kita itu menjadi pemimpin yang bertulang belakang atau tidak sehingga membahayakan saudara-saudara kita yang lain. Apakah kita akan menjadi seperti Elijah atau tidak, itu sangat bergantung kepada pekabaran malaikat ketiga yang sekarang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu apakah itu kita mempelajari, mengerti, dan itu menjadi penuntun, pedoman dalam kehidupan kerohanian kita atau tidak. Apakah Yesus yang menjadi pokok daripada topik, daripada standar kehidupan saudara dan saya atau tidak? Yang itu jawabannya ya atau tidak sangat bergantung kepada apakah saudara dan saya mempelajari mengenai Yesus yang adalah the truth and the life and the way, ya kan? Karena the third angel message, justification by faith, righteousness by faith, itu meninggikan Yesus, mengarahkan pandangan pada Yesus, di mana setiap orang sudah gagal di dalam meninggikan Yesus dan memandang kepada Yesus, dan menjadi imun kepada firman Tuhan yang yang menyatakan bahwa kondisi kita malah mengarah kondisi kepada telanjang. Apapun yang kita pelajari dari firman Tuhan, tapi gagal untuk melihat kepada fondasinya, yaitu Kristus dalam kehidupannya yang harus kita pelajari, kan? Itu yang kutipan yang ditampilkan oleh Joy beberapa waktu yang lalu, bahwa untuk merenungkan Yesus ialah mempelajari, beholding Christ itu adalah mempelajari karakter daripada kehidupan yang karakter Kristus melalui kehidupannya. Jadi jawabannya, apakah saudara dan saya sedang meminta minyak pelumas mata dan sedang menerima minyak pelumas mata untuk menyiapkan kita di krisis yang akan datang dan saat ini? Jawabannya mari kita lihat, apakah saudara dan saya sedang beholding Christ, sedang mempelajari Kristus melalui kehidupannya atau tidak. Yang mana buah-buahnya akan terlihat dengan kealamiahan kita mau untuk membagikan Yesus kepada orang lain. Itu yang menjadi, dan ini akan membuat kita seperti Elijah, sanggup untuk tidak, walaupun secara daging kita gemetar dan takut akan situasi yang diciptakan oleh agen-agen setan yang membahayakan nyawa kita, tapi kita akan berani dan mampu untuk berkata-kata. Ada mungkin yang mau menambahkan sampai di sini? Iya Kak, mau tambah. Iya, silakan dulu. Kita suka dengan paragraf yang pertama itu, yang mereka yang percaya kebenaran haruslah menjadi penjaga setia di menara pengawal, atau kita bisa bilang watchman, kan? Kita itu watchman, pengawas gitu. Jadi harus menjaga betul-betul
penjaga setia ya, kalau ada musuh datang atau apa kita harus kasih tahu. Kalau nggak setia, setan akan kasih sarankan untuk hal-hal yang mengkhianati kepercayaan suci. Terus waktu dikasih tahu itu apa sih kepercayaan? Iya. Ya ampun, ternyata pekabaran ketiga. Berarti Kak, kalau kita nggak ngerti pekabaran malaikat ketiga, nggak belajar betul-betul mengenai Yesus kan, E.T. John sama Wagner tinggikan Yesus kan. Iya. Berarti kita dalam posisi mengkhianati pekerjaan yang suci dan kusyuk yang Tuhan berikan kepada kita. Aduh, mengerikannya. Jadi kita pikir selama ini yang watchman itu hanya yang di Habakuk 2 itu, yang write the vision upon the tables itu kan hanya stopnya di situ, yang ada vision, ada two chart gitu-gitu kan. Padahal kalau mau lebih spesifiknya itu bukan hanya itu, pekabaran malaikat ketiga dengan jelas-jelas dibilang di sini yang kita harus kasih tahu, dan memang betul-betul faithful ya. Jadi istilahnya harus ada Yesus di dalam diri kita dulu. Iya, itu dia punya inti gitu loh. Dari pekabaran malaikat ketiga. Iya, pekabaran malaikat ketiga. Kalau enggak, yang waktu lalu yang Kak Roy kasih kutipan itu yang orang baca, kalau enggak ada Yesus, enggak ada earnest faith itu, kita pikir kita bekerja untuk Tuhan, padahal kita lagi melayani setan kan, yang itu yang dibilang. Mengerikan juga ya, sudah melayani setan, sudah berkhianat. Aduh, jadi memang pekabaran malaikat ketiga ini sangat penting, dan inilah yang kita harus tahu dan kita betul-betul butuhkan saat ini. Itu aja Kak yang kita bisa lihat. Thank you. Thank you, puji Tuhan. Silakan, Lali. Ya, Iya, menarik juga sih yang ini kalau kita lihat. Ini yang pikiran saya dulu, dan mungkin kita semua yang ada di sini kan dulu kan kita sempat dipikir kita harus belajar untuk isi pengetahuan kita supaya di saat kita ditanya-tanya kita akan diingatkan Roh Kudus apa yang sudah ditanya-tanya kan. Jadi kita harus belajar supaya nanti ditanya ini. Jadi nanti yang akan ditanyakan di saat pengadilan ini. Jadi kita harus tahu itu. Kalau nanti kita nggak belajar ini, kita nggak akan bisa jawab nanti kalau ditanya-tanya. Dan kutipan E.T. Jones bilang tadi jelas sekali bahwa kalau kita mau berpikir untuk menjawab dengan pikiran kita, itu justru kita gagal di situ. Tapi harus secara spontanitas, in a moment dia punya jawaban harus ada. Dan in a moment itu artinya apa? Itu artinya sudah kita hidupkan, tidak perlu dipikirkan lagi. Iya, sudah menjadi roh kita sendiri itu kan. Di Roh Kudus, roh kita memang udah begitu, udah. Jadi sesuatu yang mungkin kita usahakan untuk kita bisa pelajari atau apa, memang sesuatu yang kita sudah tahu, yang kita hidupkan ya Kak ya. Iya. Jadi, dan dibilang di situ kan pekabaran malaikat ketiga juga bagaimana kita Kristus yang kita tinggikan itu. Makanya kita baru ngeh juga yang di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerjaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Jadi kadang-kadang kita sudah cari yang, kita mau jawab ini, nanti kita lihat, pertanyaannya akan ini, itulah yang kita mau pelajari. Ternyata kita cari Tuhan Yesus dulu. Yang soal jawab-jawab itu kalau sudah dari dalam sini, apa itu ada suatu kesulitan untuk kita mau jawab kalau roh Tuhan yang ada di dalam kita kan. Jadi yang cari dulu roh Tuhan, nanti akan jawab roh Tuhan. Jadi yang first, carilah Kristus first. Jadi dan knowledge kita itu adalah knowledge mengenai apa sebenarnya yang Kristus. Kristus. Itu knowledge mengenai Kristus dan karena knowledge mengenai Kristus thank you Lali, puji Tuhan. Jadi knowledge mengenai Kristus. Tambahkan. Oke, Bro Dolphin ya. Ya, nggak mau kita ingat sekali karena itu kental sekali di
kita pribadi waktu orang belajar bahwa ketika pengadilan nanti kita harus belajar seperti yang Lali bilang, karena kalau tidak belajar apa yang akan Roh Kudus ingatkan gitu loh. Tetapi statement ini kalau diperhatikan baik-baik, itu statement saya dulu juga karena saya dengar dan terbentuk di otak saya bahwa jadi kita harus belajar seperti yang Lali bilang tadi itu. Harus belajar. Ketika nanti di pengadilan ditanyakan, Roh Kudus yang mengingatkan. Kan seperti itu. Tapi coba perhatikan baik-baik. Di situ kita ambil kredit. Dengan memahami metode ini, dan dengan menggunakan metode ini, kita mengambil kredit. Karena kita belajar. Apa yang Roh Kudus akan ingatkan kalau kita tidak belajar. Sementara kalau kita di pelajaran yang lain bahwa kita tidak ada kredit sama sekali. Kalau Tuhan mau pakai rumput-rumput dan batu untuk berbicara, Tuhan akan pakai. Iya kan? Batu dan rumput-rumput tidak ada suara, tidak keluar suaranya. Walaupun kita tahu secara universal kita belajar bahwa alam itu adalah suara Tuhan. Tapi artinya bahwa Tuhan bisa pakai batu untuk berbicara menyampaikan kabarannya. Tapi kalau ketika kita memahami satu metode pemikiran bahwa kalau tidak ada yang kita pelajari, Roh Kudus mau ingatkan apa? Jadi sudah benar bahwa Roh Kudus kalau itu sudah mendarah daging di kita, segala sesuatunya otomatis karena itu Kristus. Ya, terima kasih. Thank you. Jadi, thank you bro. Kita coba pahami. Iya, jadi sorry. Iya, maksudnya jadi pemikiran itu salah. Pemikiran yang seperti itu salah. Metode yang diajarkan itu salah. Jadi itu tidak benar sama sekali dan pagi ini di-empower bahwa kebenaran itu dinyatakan. Iya. Jadi ada dua yang kesalahan yang puji Tuhan yang Tuhan ungkapkan bagi kita saat ini adalah pertama metodenya bahwa kita, dan kedua yang paling penting adalah subjek dari pelajaran itu sendiri. Betul bro? Subjeknya harus kita ganti kepada yang present truth itu adalah Kristus, itu kehidupan Kristus. Subjek pelajaran itu yang salah, karena itu yang ditinggi-tinggikan harusnya. Iya, karena ketika kita mempelajari subjek daripada Kristus, itulah tujuan daripada the third angel message. Itulah pekabaran the third angel message. Tinggikan Kristus, lihat pada Kristus, di mana semua orang saat ini sudah tidak melihat Yesus sehingga tidak meninggikan Yesus. Itu. Dan pada saat kita belajar itu Kristus, semua yang kita pelajari yang lain itu kita akan dapatkan juga. Bukan berarti yang lain itu tidak penting, tapi pada saat kita pelajari kehidupan karakter Kristus, maka semua yang lain itu akan kita dapatkan. Dia bilang, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Dan kita pelajari kita bisa katakan seek ye first Christ through His life, ya kan? And all these things shall be added unto you. Dan yang lain akan ditambahkan kepada kita, akan diungkapkan kepada kita. Jadi yang lain itu sebenarnya yang menjadi permasalahan adalah yang lain ini selalu kita asosiasikan kepada bukan kebenaran, yaitu cari pendidikan, cari nafkah, cari yang lain-lain lah. Padahal setelah kita pelajari, sebenarnya yang lain itu bagi umat itu bagi dunia, betul. Bagi dunia kita katakan bahwa yang lain itu adalah hal-hal keduniawian, harta atau apa, pendidikan itu.
Tapi bagi umat Tuhan, yang arti daripada yang lain itu sebenarnya yang lain itu adalah kekebaran yang fokusnya bukan pada kehidupan Kristus. Itu arti yang lain. Dan yang lain inilah yang bagi umat Tuhan, setan seleweng. Terang ingat ya, orang tahu kan, ini kita orang sedikit daripada topik pekerjaan daripada yang orang sudah tahu ya, daripada Jesuit ya. Jesuit itu dia punya sasaran itu, waktu dia masuk, dia punya sasaran itu adalah umat Tuhan, gereja Tuhan. Dan waktu dia sasarannya gereja Tuhan, dia tidak akan merubah gereja Tuhan langsung dia kasih dengan diskotik, dengan narkoba kepada umat-umat Tuhan, kepada pemimpin-pemimpin. Dia tidak langsung kasih dengan itu. Tapi dia masuk dengan fokus daripada subjek yang benar daripada Kristus. Dia ubahkan kepada yang lain. Tapi yang lain ini masih di dalam firman Tuhan juga. Itu yang dia ubahkan. Dan inilah kita sharpen ya, ini orang punya diskusi saat ini atau pelajaran kita lebih tajam ke hal itu. Dan inilah yang ditunjukkan oleh Brother Jones. Dan ini terjadi di dalam lingkungan daripada orang-orang yang mengaku umat Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, diungkapkan. Namun, apakah kita betul-betul juga menerima pekabaran ini, menerima ini sangat bergantung pada waktu yang kita gunakan Kristus. Oke. Kita lanjut baca, nanti silakan di ini. Saat ini saya akan bacakan ya. Apakah setan selalu menang? Oh, tidak. Cahaya yang dipantulkan dari salib Kalvari menunjukkan bahwa pekerjaan yang lebih besar harus dilakukan daripada yang telah disaksikan mata kita. Malaikat ketiga terbang di tengah-tengah surga dan memberitakan perintah-perintah Tuhan dan kesaksian Yesus, melambangkan pekerjaan kita. Pesan itu tidak kehilangan kekuatannya. Dalam penerbangan, jadi ini kalau terang baca, orang sudah tahu kan, orang sudah belajar juga. Atau kapan dia turun, ya kan? Malaikat ketiga, malaikat ke-1, malaikat kedua, kapan dia turun. Dan saat ini kita ditegaskan bahwa yang sangat penting pekabarannya adalah apa itu pekabarannya, itu kan? Oke. Pesan itu tidak kehilangan kekuatannya dalam penerbangan lanjutan malaikat itu. Karena Yohanes melihatnya meningkat dalam kekuatan dan power ya, dalam dia punya strength and power, kekuatan dan kekuatan, sampai seluruh bumi dinyalakan dengan kemuliaan. Orang yang menjalankan perintah Tuhan adalah terus maju, terus maju. Pesan kebenaran kita miliki harus disampaikan kepada bangsa, bahasa, dan banyak orang. Segera itu akan pergi dengan suara keras dan bumi akan diterangi dengan kemuliaan, dengan glory, ya kan? Dengan glory. Oke. Nah, sekarang kata itu datang, bukan bahwa itu akan segera pergi, tapi bahwa itu dimulai dan berjalan dengan suara keras. Apakah kita sedang bersiap untuk pencurahan roh Tuhan yang luar biasa ini? Jadi di sini pencurahan roh Tuhan yang luar biasa itu adalah pekabaran malaikat ketiga yang akan swell to loud cry. Itu. Jadi orang harus betul-betul mengerti, memahami dengan pertolongan Tuhan. Apa itu the third angel message? Kalau tidak, kita tidak tahu bahwa pencurahan roh Tuhan itu yang sudah turun, yaitu the third angel message, terang third angel message yang sedang turun ketika diterima, itu akan swell to loud cry, tapi orang akan kelewatan karena orang tidak mengerti. Ya, agen manusia harus dipekerjakan dalam pekerjaan ini. Semangat dan energi harus diintensifkan. Bakat yang berkarat karena kelamaran harus ditekan untuk digunakan. Suara yang berkata, tunggu, jangan biarkan diri Anda memikul beban Anda, adalah suara dari mata-mata pengecut. Kami menginginkan Kaleb sekarang yang akan maju ke depan
kepala suku di Israel yang dengan kata-kata berani akan membuat laporan yang kuat untuk tindakan segera. Siapa yang pergi ke tanah Kanaan? Orang yang berkata bahwa mereka dapat masuk, dan karena Tuhan menyertai mereka, mereka pergi ke tanah Kanaan. Jadi kita pause dulu sampai sini ini, bahwa di sini saudara-saudara, kabaran third angel's message akan membuat saudara dan saya memiliki keberanian, keteguhan yang teguh untuk berkata A di atas A, B di atas B. Tidak akan ditawar-tawar lagi, tidak akan dikurang-kurang lagi. Karena apa? Karena kita mengerti betul karakter Tuhan, karakter Kristus. Tuhan Yesus bilang, learn of me, for I am meek and lowly in heart. Tuhan Yesus bilang apa? Belajar daripadaku. Dan kalau kita orang belajar kepada Yesus, kita akan seperti Yesus. Akan sanggup untuk berkata-kata dan bertindak dengan benar, dengan kerendahan hati, dan dengan lembut. Kemudian hadirin, kalian orang-orang yang berkata bahwa mereka dapat masuk. Jadi karena Tuhan menyertai mereka pergi ke tanah. Ini adalah orang-orang yang bisa berkata demikian karena mereka mengenal siapa Tuhannya, yang punya kuasa, yang mengerti keadaan kita. Ya kan? Ketika semua yang lain jatuh di hutan belantara, mereka pergi dengan saudara-saudara mereka yang binasa ketika mereka mengembara karena tidak percaya mereka selama 38 tahun. Jadi saudara-saudara, umat Tuhan juga, Yesua dan Kaleb, apakah mereka karena walaupun mereka berdiri teguh untuk kebenaran, apakah dan mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, tapi apakah mereka ikut mengembara juga karena perbuatan saudara-saudara mereka? Ikut, saudara-saudara. Mereka apa? Mengalami juga hukuman yang diakibatkan oleh saudara-saudari mereka. Tapi sampai saudara-saudari mereka yang menolak untuk percaya bisa masuk itu apa? Tuhan tidurkan, mereka tidak pernah Tuhan tidurkan. Karena mereka harus terus menjadi tangan Tuhan, menjadi terang kepada umat-umat yang memberontak. Sehingga pekabaran the third angel message harus terus bersinar sampai umat-umat Tuhan bisa mengerti dan bisa terima itu. Di sini Kaleb jelas sekali ya, memberi gambaran peristiwa pekabaran malaikat ketiga adalah pekabaran yang sama yang dikabarkan oleh Caleb and Joshua, dan dengan seal yang sama, semangat yang sama, spirit yang sama. Kenapa? Karena mereka kenal betul bahwa Tuhan yang mereka sembah sanggup untuk menuntun mereka masuk ke tanah Kanaan. Karena mereka kenal. Inilah keselamatan itu, yaitu engkau mengenal Bapa dan mengenal Yesus Kristus yang telah Ia utus. Tanpa pengenalan akan keilahian di dalam melalui Kristus, maka kita tidak akan bisa disanggupkan untuk tinggalkan atau untuk disucikan dan menjadi anak Tuhan. Kemudian ketika mereka mengembara karena ketidakpercayaan mereka selama 38 tahun, tapi Tuhan telah berjanji, kamu akan masuk. Siapa yang akan pergi ke tanah sekarang? Bukankah kesaksian yang telah dibacakan kepada kita bahwa ketika Israel berada di perbatasan Kanaan, kita juga, siapa yang akan masuk? Mereka yang membuat laporan kuat demi tindakan segera, mereka akan masuk. Tuhan berkata begitu. Bisa jadi orang yang ragu-ragu dan takut akan berlama-lama dan menyebab Tuhan berlama-lama. Tapi jangan takut, Tuhan telah berjanji bahwa kita akan masuk. Kaleb akan masuk. Itu diselesaikan. Jadi siapa yang akan menyelesaikan ini? Tuhan melalui umat-umatnya yang mengenal akan karakternya luar dalam, yang mengenal dengan sempurna
sehingga mereka memantulkan dengan sempurna karakternya. Itulah yang akan masuk dan akan menolong orang-orang lain untuk masuk. Bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Oke, sudah sampai di sini. Ada yang mau menambahkan? Nanti langsung Boleh naik, Kak. Ya, silakan Joy. Ya, Joy. Ya, Kak. Mau tambahkan, tapi boleh Kak Roy Iya, kasih kita naik. kasih senar ya. Ya, oke. Ya, yang the third angel's message itu sama the fourth angel's message. Iya. Ya itu di atas itu. Ya itu dia. Jadi kita lihat di sini bahwa pekabaran malaikat ketiga itu kan kita tahu masuknya tahun 1844 ya, pekabaran malaikat ketiga. Terus habis itu dia bilang akan dikumandangkan kan dengan suara keras. Terus akhirnya Yohanes melihat akan ada increasing, ketambahan kekuatan dan kuasa sampai seluruh bumi diterangi oleh kemuliaan. Jadi, dan itu pekabaran malaikat keempat kan. Nah selama ini Glory ya. Iya, the glory. Glory Selama karakter. ini Kak, pekabaran malaikat keempat orang fokusnya di Babylon. Iya kan? Iya. Makanya dunia nggak diterangi oleh glory. Glory Hanya, atau oleh karakter Kristus. Iya, that's right. Hanya negatif-negatif mengenai organisasi lah dan segala macam. Padahal kalau kita belajar, glory ini karakter Tuhan. Karakter Tuhan. Jadi pekabaran malaikat ketiga kan tinggikan Yesus, karakter Tuhan, the commandment of keep the commandment of God, testimony of Jesus, itu kan, dan akan terus sampai seluruh dunia diterangi oleh karakter Yesus. Nah, karena kita salah fokusnya di situ, makanya holdingnya salah. Ya. Jadi sama. Holdingnya harusnya kita beholding the glory karakter Yesus, tapi kita beholdingnya, well itu satu paket sih, cuman kalau kita lihat inti pekabaran malaikat ketiga kan Tuhan Yesus, Christ in me, the hope of glory, itu kan pekabaran malaikat. Jadi sampai kita mengerti itu, dan pas kita ngerti semua dunia akan diberikan karakter Tuhan Yesus. Tapi bagaimana dunia mau dapat karakter Yesus, umat-umat Tuhan yang harusnya jadi watchman aja nggak berpusat ke karakter itu gitu loh. Makanya tetap aja kita membara di dunia, Tuhan Yesus nggak lihat karakternya, dia nggak bisa datang. Dan sejarah itu diulang-ulang terus kan sampai sekarang. Dan Ahmad bilang kalau kita menerima pekabaran 1888 A.T. John Swagener, Tuhan akan datang, akan ada kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Nah, apa kecurahan Roh Kudus? Roh Tuhan, karakter Tuhan, the glory of God yang akan enlighten the whole earth itu yang ditolak di 1888. Sekarang sama lagi, pas kasih belajar A.T. John Swagener, orang-orang jalan present nggak mau membuka hati untuk mau belajar itu kan, dan akhirnya ya begitulah, orang sendiri yang membuat Tuhan Yesus lama dan linger terus sampai, tapi ya maksudnya Tuhan kasih kesempatan lagi ke orang untuk ya belajar firman Tuhan, the third angel's message yang sebetulnya itu gimana, karakter Tuhan itu sebetulnya bagaimana. Karena kalau kita lihat kayak kenyataan hidup, kenyataan untuk kita yang tidak fokus dalam pelajaran mengenai Tuhan Yesus ya, misalnya dokter itu memang betul kita belajar itu, tapi pas kita belajar memang kehidupan Tuhan Yesus, ada penyangkalan diri, dia tidak hidup untuk hidupnya, tolong orang lain. Nah, disitulah di orang-orang nggak mau gitu, Kak. Ya, disitulah orang-orang kalau knowledge
Wah, it's very good. Datang to practicality dang untuk Iya, Joy. unselfish love, Kak. Nah, di Iya, situ nggak mau iya, jatuhnya di situ. Itulah sebabnya betul, nggak Joy. mau betul-betul belajar karakter Yesus, karena if you really study the character of Christ, nggak bisa kalau ada selfish. Itu dia, Betul. Kak, yang kita bisa lihat ya. Oke, thank you, Kak. Thank you, Joy. Betul sekali, Joy. Jadi apa namanya? Padahal ketika kita dalam posisi tidak memandang Kristus dan kita melihat kehidupan pengorbanan yang harus kita lewati, kita akan mundur atau tidak akan berani ambil jalan itu. Padahal ketika kita keep looking on Christ, beholding Christ, which is study his character through his life yang dia sudah tinggalkan, maka untuk menghasilkan buah-buah kebenaran, kebaikan, semua yang Yesus hasilkan, itu akan menjadi hal yang sangat indah, menyenangkan, sangat menggembirakan untuk dilakukan. Kenapa? Dia bilang trials and tribulation, trials itu akan ada. Karena langkah kehidupan Kristus itu adalah melewati trials. Tapi akan sanggup kita lewati, kenapa? Karena kita tahu kita tidak sanggup. Dan pada saat kita jatuh di kaki salib, maka kita punya kehendak akan disamakan dengan Tuhan. Di saat kita merasa kita tidak sanggup, maka kita akan mampu, akan dibuat mampu oleh Tuhan. Dan buah-buah kebenaran, buah-buah kebaikan akan dihasilkan oleh Kristus melalui kehidupan kita. Aduh. Puji Tuhan, thank you untuk namanya. Dan saudara-saudara, sekali lagi penekanannya, ini adalah prinsip yang dapat saya katakan yang dapat kita alami sampai kita mempraktekannya, beholding Christ, supaya kita bisa menjadi seperti Kristus. Masih jauh orang saat ini mengaku atau announce seperti ini, tapi kita percaya bahwa kalau kita dengan iman selalu beholding Christ, maka kita akan menjadi seperti Kristus, sebagaimana yang sudah dialami oleh murid-murid. Orang pelajari kenapa murid-murid bisa seperti itu. Petrus, ya, peristiwa Petrus and John. Kenapa mereka seperti itu? Karena inspirasi jelas sekali mengatakan, karena mereka selalu melihat kepada guru mereka, belajar dari guru mereka. Mereka selalu ingin paling dekat dengan guru mereka. Mereka ada di bahu kiri dan kanan daripada guru mereka. Sehingga dibilang Petrus yang sangat mudah tersinggung, yang sangat keras kepala, cepat marah, bisa menjadi yang paling lemah lembut, paling sabar. Dan Yohanes juga bisa menjadi yang paling sabar dan lemah lembut di antara umat-umat Tuhan. Ini adalah hal yang sesuatu yang sangat menyedihkan ketika murid-murid mengkhianati Yesus, meninggalkan Yesus, tercerai-berai. Tapi ini menjadi penghiburan kekuatan bagi kita, karena pada akhirnya mereka bisa menunjukkan bahwa mereka itu lebih baik mati buat Injil daripada mereka mengkhianati Injil, yaitu Yesus sendiri, guru mereka. Bahkan mereka merasa tidak layak untuk disamakan dengan apa yang dialami guru mereka. Petrus merasa dia harus mengalami lebih buruk daripada yang dialami oleh guru mereka, yaitu dia meminta untuk disalibkan secara
terbalik ya, karena dia merasa dia jauh lebih, dia jauh sudah banyak mengkhianati kebenaran. Dia merasa dia tidak, apa yang dia lakukan bagi Injil sangat kurang. Dia tidak merasa bahwa dia itu layak untuk diperlakukan dengan baik demi Injil, tapi seperti yang dia mintakan. Itu adalah hasil pengenalannya akan Injil, yaitu Yesus sendiri, yang membuat dia sangat mencintai Yesus dan membuat dia dan juga Rasul Paulus ya, waktu kita baca buku The Acts of the Apostles, Kisah Para Rasul, buku nomor 7 Alpha Omega volume 7, itu baru kita yang mengerti, waduh, Rasul Paulus dia betul-betul tidak menyisakan sedikit pun untuk dirinya dari setiap napas, tenaga, harta yang dia miliki, semuanya dia dedikasikan untuk Injil yang sudah mendarah daging dalam kehidupannya karena pengenalannya akan Kristus yang menyanggup dia melihat dirinya yang dulu adalah chief, pemimpin daripada kejahatan, dan dia akui itu. Saya adalah yang paling berdosa, chief sinner di antara semua murid-murid yang lain. Kenapa dia bisa menyatakan itu? Dan bukan dia buat-buat, tapi secara naturally dia nyatakan itu. Karena semakin dia dekat dengan gospel, semakin dia mengabarkan Injil, sementara dia kabarkan Injil, itu sementara dia juga terus belajar semakin dekat dengan Injil itu, yaitu dengan Yesus. Sehingga pada ujung-ujungnya dia bukan merasa punya jasa terhadap Injil, tapi dia merasa dia punya hutang yang besar terhadap Injil. Dan itu came out naturally. Ini adalah symptoms, tanda-tanda, rambu-rambu yang akan saudara dan saya alami. Bukannya saya akan merasa saya sudah berjasa dalam kepada Tuhan atas apa yang saya lakukan kepada terhadap Injil, tapi secara naturally saya merasa saya sangat kurang dalam mendedikasikan hidup saya untuk Injil, walaupun saya sudah all out. Karena apa? Karena waktu saya all out, itu bukan saya yang all out, tapi Yesus yang all out di dalam saya. Sehingga setiap perbuatan baik, setiap jasa yang saya keluarkan, itu akan selalu kembali untuk Tuhan. Puji Tuhan. Kita baca lagi beberapa paragraf untuk kita tutup. Apakah Kak Gladys boleh membacakan selanjutnya? Saya telah diperlihatkan. Oke, Kak. Saya telah diperlihatkan bahwa kebodohan Israel pada zaman Samuel akan diulang di antara umat Tuhan hari ini, kecuali jika ada kerendahan hati yang lebih besar, kurang percaya diri, dan lebih percaya kepada Tuhan Israel, penguasa rakyat. Wow. Dalam bab yang sama, saya baca lagi. Mereka harus dipukul oleh para nabi dengan teguran, peringatan, nasihat, dan nasihat agar mereka dapat dibentuk menurut pola ilahi. Lanjut, Kak. Lanjut, Kak, ya. Halaman 4, saya baca lagi. Dunia tidak menjadi kriteria kita. Biarkan Tuhan bekerja, biarkan suara Tuhan didengar. Mereka yang dipekerjakan di departemen pekerjaan manapun, dimanapun dunia dapat diubah, tidak boleh bersekutu dengan mereka yang tidak tahu kebenaran.
Dunia tidak mengenal Bapa atau Putra, dan mereka tidak memiliki ketajaman rohani mengenal karakter pekerjaan kita. Ini mengenal atau mengenai ya? Oh, mengenai. Mengenai, ya. Saya ulang ya. Dunia tidak mengenal Bapa atau Putra, dan mereka tidak memiliki ketajaman rohani mengenai karakter pekerjaan kita, seperti apa yang akan kita lakukan atau tidak akan kita lakukan. Kita harus mematuhi perintah yang datang dari atas. Kita tidak boleh mendengarkan nasihat atau mengikuti rencana yang disarankan oleh orang yang tidak percaya. Wah, betul ini. Saran yang dibuat oleh orang-orang ini yang tidak tahu pekerjaan yang sedang dilakukan Tuhan untuk saat ini akan sedemikian rupa untuk melemahkan kekuatan instrumen Tuhan. Dengan menerima saran-saran semacam itu, nasihat Kristus menjadi sia-sia. Oke, sampai situ dulu, Kak. Go ahead, Kak. Mungkin ada yang Kak dapat dari sini untuk kita gali sama-sama. Dimulai dari kondisi bangsa Israel pada zaman Nabi Samuel, sehingga Tuhan menggunakan Nabi Samuel untuk ini ya, dan kondisi itu terjadi saat ini dan seterusnya. Mungkin Kak Lady ada. Ya, yang saya dapat ini luar biasa ya, memang kita tidak bisa, tunggu ya. Iya, mereka, Kak boleh turun lagi ya dari atas ya. Boleh turun sedikit? Atau mau dari halaman 4? Connection. Benar? Boleh turun sedikit? Saya belum bisa. Oke, Kak, ya. Tadi ada sedikit gangguan koneksi kita. Oh, oke. Turun lagi. Oke. Oke, ini ya. Dari sini ya kita baca ya. Oke, yang ada sajalah. Oke, jadi kita di sini disarankan jangan dengar nasihat orang luar yang tidak mengenal kebenaran. Itu pasti tidak bisa hitam bercampur dengan putih karena akan menjadi abu-abu. Akhirnya menjadi buram. Ya. Jadi oke. Dan karena mereka tidak mengenal, akhirnya apa yang pekerjaan yang kita harus lakukan itu karena mereka tidak mengenai karakter pekerjaan kita, yaitu pekerjaan Kristus. Lalu di bawahnya lagi, ya dia dibilangkan saran saya jangan dengar karena pekerjaan sedang dilakukan Tuhan saat ini, yaitu present truth, pekabaran 3 malaikat yang sedemikian rupa akan melemahkan kekuatan instrumen Tuhan. Karena nasihat Kristus menjadi sia-sia kalau kita dengarkan orang. Dan itu saja dulu, Kak. Iya, oke. Tambahkan. Iya, jelas sekali itu ya. Sebenarnya sudah sangat jelas. Thank you, Kak. Jadi saudara-saudara ini bagaimana mempraktekkan ini untuk bahwa kita bisa menyadari bahwa saran-saran dari orang-orang yang tidak mengetahui pekerjaan Tuhan itu kita bisa mengerti ini sangat bergantung, mau mempraktekkan ini sangat bergantung akan pengenalan kita akan pekerjaan kita yang sebenarnya. Jadi kalau kita sendiri tidak tahu pekerjaan kita yang sebenarnya apa, ya kan, maka kita akan dengan mudah untuk dialihkan kepada pekerjaan yang lain yang Tuhan tidak kehendak, bukan merupakan kehendak Tuhan untuk saya. Jadi ya contohnya dan ini
saran-saran ini bukanlah saran yang langsung challenge 190%, langsung begini ya. Ini saran dunia begini. Tapi dia kalau kayak kita pekerjaan Tuhan lagi jalan begini, ini saran ini akan datang dan membuat pekerjaan Tuhan begini naik. Atau jadi harusnya begini, dia akan bikin miring. Bukan dia langsung hantam dari muka. Nah, ini yang sangat berbahaya. Sangat berbahaya. Kenapa? Karena saran-saran orang duniawi ini atau orang yang tidak mengenal pekerjaan Tuhan ini adalah dia membelokkan sedikit daripada pekerjaan Tuhan. Dan yang dimaksud dari orang dunia ini adalah orang-orang yang tidak menerima, tidak mau, yang menolak pekabaran Laodikia. Orang-orang yang mengaku Kristen atau mengaku umat Tuhan karena belajar firman Tuhan. Tetapi pekabaran Laodikia yang sudah kita pelajari sebelumnya, yang menunjukkan bahwa kita ini malang, larat, miskin, buta, dan telanjang, firman Tuhan yang katakan kepada kita, kondisi kita, itu ditolak. Kenapa? Karena yang bawakan itu adalah hamba-hamba Tuhan yang sederhana. Sehingga kita menolak itu. Ketika kita menolak itu, kondisi kita tidak bisa kita lihat lagi. Padahal pekerjaan Tuhan adalah yaitu bahwa saudara itu malang, saudara itu miskin, buta, telanjang, saudara tidak mengenal Kristus, saya tidak mengenal Kristus, saya harus belajar kepada Kristus. Oh no, saya belajar Kristus, saya belajar ini, saya belajar itu. Itu bukan buat saya. Kita punya terang kok. Itu apa? Keluar. Dan itu alami. Itu natural. Akan kita produce karakter seperti itu. Kenapa? Karena kita tidak fokus beholding Christ. Dan inilah yang ditekankan oleh Brother A.T. Jones bagi audiens saat itu. Supaya beholding Kristus agar kita tahu karakter pekerjaan kita. Oke, kita akan baca paragraf per ayat, itu kita akan tutup. Thank you Kak Lady untuk tambahannya, dan biarlah saya baca yang terakhir ya. Oke, Wanda juga. Sini sampai sini. Oke. Untuk apa peringatan itu? Apakah ada bahaya dari cara-cara duniawi kita yang berikut? Jika tidak ada bahaya, Tuhan tidak akan memberitahu kita bahwa ada bahaya. Apakah ada bahaya kita bersekutu dengan diri kita sendiri atau mengambil pola organisasi duniawi? Seseorang membangun organisasi yang memiliki kata-kata dan menjadikan dirinya sebagai pemimpinnya. Dan kemudian, karena mereka memiliki sedikit keberhasilan karena kesederhanaan atau moralitas atau semacamnya, kami pikir kami harus menyalin setelah mereka dan mengambil rencana mereka. Tuhan memiliki sesuatu yang lebih baik dari itu. Dia ingin kita mendengarkan rencana yang datang dari atas. Dia telah mengatakan kepada kita sejak lama bahwa meskipun beberapa dari organisasi ini mungkin memiliki hal-hal yang dalam dirinya cukup baik, kesederhanaan yang dia sebut sebagai salah satu dari mereka, tetapi selama mereka bersekutu dengan tanda binatang buas, lembaga-lembaga hari Minggu yang bekerja untuk bahwa dan untuk hukum yang memaksa orang dan untuk memaksa hati nurani, kita tidak dapat bergabung dengan mereka. Kesaksian itu telah ada di surga di sana selama 8 tahun yang saya tahu. Hampir 9 tahun sekarang. Apa yang Tuhan inginkan adalah kita. Dan pertanyaannya sekarang adalah, pada saat ini, apakah Dia akan memiliki kita
Haruskah Dia meminta kita untuk menggunakan kita? Haruskah kita tunduk sepenuhnya pada kehendak-Nya dan dengarkan perintah-perintah dari atas dan patuhi perintah ini? Oke, silakan kalau ada. Oke, jadi sebenarnya kita nggak bisa menjudge siapapun ya. Yang pasti untuk kita semua yang sudah tahu kebenaran, kita tahu prinsip-prinsip kebenaran. Jadi untuk menilai segala sesuatu itu harus pakai patokan prinsip dasar kebenaran. Jadi kayak ya, mengenai organisasi. Contoh, ada orang yang membangun organisasi dan menjadikan dirinya jadi pemimpin. Iya. Jadi tidak ada yang salah kalau segala yang dia buat itu benar sesuai dengan prinsip. Tapi kalau itu sudah tidak sesuai dengan prinsip kebenaran, otomatis kita tidak bisa bersekutu dengan itu kan. Kita tidak bisa tidak bisa okein itu benar gitu. Jadi semua kembali kepada prinsip dasar kebenaran firman Tuhan kan. Jadi istilahnya bukan kenapa kita sekarang kita ke organisasi gereja ya. Bukannya kita membenci orang-orangnya, bukannya kita tidak senang dengan mereka, tetapi karena itu sudah tidak sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan, makanya kenapa kita harus keluar kan. Dan tetapi kita pun keluar bukan berarti kita benci dengan saudara-saudara kita kan di sana gitu. Tetapi kita keluar karena kita mau mengikuti alur yang benar. Itu sih dia punya poin yang kita dapat di sini. Dan itu bukan hanya berlaku dalam hal ini, tetapi dalam segala aspek kehidupan kita sebenarnya sih. Kembali lagi ke diri kita. Gitu sih. Oke. Terima kasih teman-temannya bahwa kita keluar, kalau untuk kita ambil konteks bahwa keluar dari persekutuan atau kelompok atau hal-hal yang membuat kita berkompromi, bergabung dengan dunia, itu adalah perintah Tuhan. Dan kenapa kita lakukan itu? Karena kita tahu bahwa di situ Tuhan Yesus tidak ditinggikan ya, tidak dijadikan pemimpin. Di situ Tuhan Yesus tidak dijadikan pemimpin. Itu sebabnya kita harus mengikuti pemimpin kita. Tapi kalau kita mengikuti pemimpin kita, maka cara kita keluar pun atau apa yang kita tinggalkan di tempat oleh saudara-saudara kita itu, mereka tetap akan bisa melihat jejak Yesus yang ditinggalkan. Kita tidak keluar dengan meninggalkan jejak setan di situ atau bekas-bekas setan, tapi mereka akan ditegur, saudara-saudara kita akan ditegur, dan mereka, kalau mereka tidak mengeraskan hati, sebenarnya pasti mereka akan datang juga menerima Kristus. Itulah cara Kristus, dan hal ini tidak bisa kita cerna dan tidak bisa orang praktikkan secara manusiawi. Sampai saudara dan saya betul-betul memandang Kristus, pelajari terus dia, kenal betul dia, dan kita tinggalkan kelompok, organisasi, atau teman-teman yang akan membuat kita bergabung dengan tanda binatang. Tapi ya, itu kita akan melakukan dengan cara yang benar. Tapi caranya seperti apa, itu spesifiknya adalah kita lihat pada bagaimana Yesus melakukan itu. Ketegasan akan dosa sangat-sangat kuat, tetapi tanpa membuat orang lain untuk merasa tidak bertanggung jawab. Itu. Oke.
Saya juga di sini, silakan saudara-saudara ada yang mau menambahkan sejauh ini pelajaran kita mengenai the third angel message, bagaimana itu mungkin aplikasi kepada kehidupan kita sehari-hari akan pekabaran ini. Apakah tantangan saudara dan saya saat ini sehubungan dengan pekabaran yang kita terima ke aplikasi kehidupan kita? Oh, ada yang bisa dengar ya? Oke. Oke. Baik, kalau begitu saya rangkumkan pendek bahwa saudara dan saya, saudara-saudara, kembali diingatkan sangat penting bagi saudara dan saya untuk menjaga hubungan yang hidup dengan Yesus, yang teratur, yang terjalin karena kita begitu terpesona akan kasih-Nya, akan kasih Bapa, dan kita begitu merasa bahwa kita ini jauh dari Tuhan, perlu kasih karunia Tuhan setiap hari, setiap saat, sehingga kita datang kepada Dia setiap saat, setiap waktu, untuk meminta kepadanya air hidup itu. Sampai kita melakukan hal itu, maka apa yang kita pelajari saat ini untuk tinggalkan keduniawian, tidak berkompromi, untuk katakan A di atas A, B di atas B, untuk menjadi tidak lagi khawatir akan kehidupan atau nyawa saya, karena Tuhan yang preserve itu untuk bisa mengembangkan kita punya untuk mengizinkan Tuhan Yesus hidup dalam kita. Semua itu hanya bisa terjadi yang sudah kita pelajari ini apabila kita memiliki hubungan yang hidup dengan Kristus, yaitu memandang Kristus, yaitu mempelajari karakternya. Waktu kita pelajari karakternya, dia sangat berhubungan dengan Bapa. Hasilnya, kita akan sangat berhubungan dengan Dia. Itu yang akan kita alami. Jadi, seperti apa hubungan Kristus dengan Bapa, ketergantungannya dengan Bapa, dan bagaimana Dia dengan manusia, seperti itu yang akan kita alami. Kenapa? Kita belajar dari Dia. Sebagaimana Dia lemah lembut, Dia berkemurahan, Dia penuh penyangkalan diri, Dia seperti apalah semuanya yang ada di dalam Yesus yang sudah sedang kita pelajari. Itu akan ada di dalam kita. Kalau kita terus-menerus fokus utamakan hal ini, maka waktu kita belajar yang lain, kita akan tahu kebenaran firman Tuhan dalam aspek yang lain, tapi ini tetap kita tetap akan melihat kebenaran firman Tuhan itu sebagai satu kesatuan yang nyata. Bukan sesuatu yang mendistract atau menredirect kita kepada arah yang lain. Yang mana diri yang akan ditinggikan. Tidak akan seperti itu. Puji Tuhan untuk firman-Nya pada pagi dan sore hari ini buat kita semua diingatkan kembali, kiranya kita beholding Christ agar kita bisa melakukan apa yang Kristus perintahkan atau Kristus lakukan. Karena apa yang Dia perintahkan, itu yang Dia lakukan. Dan apa yang Dia lakukan dan diperintahkan, itulah yang Bapa kehendaki untuk kita lakukan dan perintahkan. Dan apa yang Dia pikirkan, itulah yang kita pikirkan. Yaitu, Yesus berpikir Dia tidak sanggup sedetik pun tanpa Bapa. Dan kita juga akan tiba di secara naturally di dalam pemikiran, saya tidak sanggup melakukan apapun tanpa Yesus. Dan saat itulah Yesus akan bekerja dalam kita.
kita mungkin dan pasti, kalau saya sendiri dengan pasti menjawab, saya belum sampai di sini, belum sampai di apa yang kita sedang pelajari, tapi saya mau dibuat mau untuk menjadi seperti apa yang kita pelajari pagi ini. Kiranya Tuhan, kiranya itu juga doa saudara-saudara dan doa kita semua, dan kiranya Tuhan menolong kita. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara, kita akan tutup dengan doa, dan mungkin ada yang mau mengingatkan doa tambahan